Di pabrik udang ini, kebetulan si Sukaryadi ini teman saya, katanya melamar pekerjaan. Cuman rasa-rasanya badan si Sukaryadi ini ketika kerja di pabrik udang sama sebelum kerja di pabrik udang ini bawaannya berbeda, John. Entah kenapa, waktu aku tanya sama si Sukaryadi ini bilangnya karena ada faktor-faktor goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, John. Ketemu lagi bersama saya Fajar. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dari teman saya yang bernama Sukaryadi. Ya, sebelumnya mohon maaf karena Fajar Galindo channel ini belum diisi apa-apa, udah berbulan-bulan kita nggak ketemu. Ya, karena masih sibuk kerja, sibuk konten, dan sibuk lain-lain, sekarang kita bisa bertemu lagi. Baru bisa bertemu. Jadi kita lanjut di pabrik udang, John, ya. Di pabrik udang ini, kebetulan si Sukaryadi ini teman saya, katanya melamar pekerjaan. Cuman rasa-rasanya badan si Sukaryadi ini ketika kerja di pabrik udang sama sebelum kerja di pabrik udang ini bawaannya berbeda, John. Entah kenapa, waktu aku tanya sama si Sukaryadi ini bilangnya karena ada faktor-faktor goib. Ya, wallahu alam. Kalau masalah seperti itu, aku rasa setiap orang pasti memiliki insting atau memiliki aura-aura magic yang berbeda. Mungkin Sukaryadi ini memiliki kelebihan di mana dia bisa ya merasakan hal sesuatu, merasakan hal-hal goib lah, John. Terus si Sukaryadi ini bilang ketika dia pertama masuk kerja, John, awalnya biasa-biasa saja. Dia interview sama HRD-nya seperti biasa, terus dia kerja di pabrik udang. Habis kerja, dimulai dari ruang ganti, John. Ketika dimulai di ruang ganti, katanya kayak ada sesosok di pojok di situ, John. Aduh, merinding. Jadi di pojok sana, katanya si Sukaryadi itu, ada sosok tapi nggak bisa terlihat pakai kasat mata, John. Jadi harus kayak dirasakan benar gitu, John. Nah, setelah Sukaryadi ini pulang dari hari pertama kerja, John, entah ketika sampai di rumahnya beban pundaknya di sini tuh kayak yang berat, John. Ngeri kan? Sumpah ngeri ceritanya Sukaryadi. Ini kayak beratnya berat sebelah. Apa ada yang gendong apa enggak? Tapi mau dilihat nggak kelihatan, John. Ngeri kali. Oke, kita lanjut, John, di hari kedua. Di hari kedua, si Sukaryadi ini udah rasa-rasan kayak mau berhenti, John. Mau berhenti dari kerja. Ya, tapi dia nggak enak sama temennya yang bawa si Sukaryadi ini masuk ke pabrik udang itu, John. Namanya si Mail. Nah, si Mail ini yang memperkenalkan si Sukaryadi ini masuk ke pabrik udang itu, John. Ya, mau nggak mau namanya udah satu pertemanan, kita menjaga pertemanan agar silaturahmi tidak terputus, John. Ya, si Sukaryadi masuklah tetap ini. Batal yang mau WhatsApp si Mail. Awalnya si Sukaryadi mau WhatsApp, mau berhenti kerja. Ya, karena gak enak tadi, John. Oke, kita lanjut ke pabrik yang hari kedua. Sampai di pabrik udang, John, si Sukaryadi ini kayak tambah berat lagi, John. Kayak makhluk goib ini makin menggendong badan dia. Entah apa yang dimiliki ilmu si Sukaryadi ini, atau entah apa yang dimiliki atasan atau yang dimiliki saudara-saudara si Sukaryadi. Entah dia punya ilmu turun-temurun tapi dia nggak sadar mungkin, John. Ya, bilangnya seperti itu sama aku, John. Ya, lanjut lagi ke ruang ganti, John. Di ruang ganti sebelum si Sukaryadi ini, John, mau kerja lagi di pabrik udang, di pojok tempat yang hari pertama itu muncul lagi, John. Entah makhluk apa, kok bisa-bisanya mengikuti si Sukaryadi ini, kok nggak mengikuti karyawan atau buru-buru pabrik yang lain, John. Habis itu, ngomonglah dia sama si Mail. Ngomonglah si Sukaryadi cerita yang sebenarnya. Aku kayaknya nggak betah kerja di sini, Aku mau berhenti saja. Cuman si Mail langsung balas, John. Kalau kamu memang nggak betah, kenapa nggak bilang dari awal? Kenapa kok sampai bisa masuk sampai 2 hari nih? Aku kan nggak enak sama bos si Sukaryadi, katanya. Ya mau nggak mau diterusin lah, John. Mau nggak mau diterusin lah sama si Sukaryadi kerja sama makhluk-makhluk halus seperti itu. Oke, kita lanjut, John. Masuk di bagian pempekingan udang. Udang ini kan nggak ada berdarah, John. Nggak ada udang yang berdarah. Di situ dia membersihkan udang, kayak seakan-akan airnya itu mengalir, John. Mengalir. Udah dibersihkan aja normal. Pandangan orang di sekitar Sukaryadi, di deretan semua buruh, ya semuanya air mengalir, John. Tapi si Sukaryadi pegang udangnya yang besar, ternyata itu tangan, John.
Entah tangan siapa yang dibersihkan sama Sukaryadi. Tapi herannya, si buruh-buruh tadi ini, buruh-buruh pinggirnya si Sukaryadi ini nggak ada yang tahu kalau semisal itu tangan, John. Taunya mereka semua yaitu cuman udang. Oke, ngomonglah si Sukaryadi sama buruh-buruh temennya tadi itu yang di pinggir-pinggir. Nggak ada yang percaya, John. Termasuk si Mail nggak ada yang percaya. Cuman si Sukaryadi ini sama ada beberapa pegawai keamanan yang tahu bahwa memang di ruang ganti itu ada sosok misterius, John. Wallahu a'lam. Itu cuman orang-orang tertentu, orang-orang pilihan, orang-orang yang memiliki bisa dikatakan indra keenam atau indra keapalah, atau memang punya turun-temurun ilmu gaib lah yang bisa merasakan seperti itu, John. Sekarang sesampainya di rumah, John, si Sukaryadi ini, John, tambah berat lagi, John. Dia biasanya berat kayak memikul beban 1 kilo. Sekarang beban pundaknya itu kayak mikul 5 kilo, John. 5 kali lipat. Entah apa yang ada di pundak si Sukaryadi ini. Terus nelpon lah, John, dia ke Mail bahwasanya pundaknya dia berat. Besok dia nggak mau kerja. Cuman si Mail udah mengecam bahwa si Sukaryadi diputus jadi temannya, John. Ya, disitulah Sukaryadi mulai bingung. Bingung antara gak punya uang, menunggu pekerjaan, menunggu gaji yang masih belum sampai 1 bulan, dan sekaligus bingung karena pertemanannya rusak sama si Mail, John. Aduh, kasihan banget lah si Sukaryadi itu, John. Kalau aku jadi dia, udah aku ke dukun, udah aku ke orang pintar, udah aku ke kiai, aku minta rukyah, John. Aku juga merinding, John. Dengar ceritanya si Sukaryadi ini merinding betul. Lanjutlah ke hari ketiga, John. Ke hari ketiga si Sukaryadi bukan mau kerja lagi, tapi anehnya dia mau resign, John. Dia mau resign ke HRD-nya, dia menghadap sendiri. Entah apa yang dipikirkan, dia udah gak memikirkan Mail, dia udah gak memikirkan gaji sekarang, John. Tapi dia sudah memikirkan keselamatan hati dan mentalnya. Sesampainya di HRD, di kantor ruangan HRD, makin bingung lah, makin kelabakan si Sukaryadi, John. Kayak ada yang menghantui, kayak ada yang menahan dia untuk resign. Kayak dibikin ambigu-ambigu tuh. Ngeri banget, John. Tapi dia memberanikan diri membaca bismillah, John. Membaca bismillah. Akhirnya dia bisa mengungkapkan bahwa dia ingin resign di pabrik itu, John. Habislah semuanya sama si Mail, habislah. Tapi yang penting mentalnya si Sukaryadi ini selamat, John. Ya, kita lanjut sama HRD-nya, John. HRD-nya pun marah-marah sama si Sukaryadi. Dikira si Sukaryadi memainkan peran, atau ya dia kayak seakan-akan mempermainkan pabrik udangnya lah, John. Ya tahulah kalau kerja 1-2 hari tiba-tiba mengundurkan diri kan, yang lain pada betah-betah aja, cuman si Sukaryadi mengundurkan diri kan pasti ada tanda kutip di pikiran HRD-nya, John. Ya terus HRD-nya memberikan sanksi lah sama si Sukaryadi, John. Memberikan sanksi sama si Sukaryadi, ya si Sukaryadi menerima. Pulanglah si Sukaryadi dengan tanda tangan kontrak, dia harus bayar sanksi 500 juta, John. Karena awal sebelum dia masuk kerja harus tanda tangan dulu di pabriknya. Disitulah dia mulai penasaran terhadap dirinya dan terhadap apa yang ada di ruang ganti, John. Sepulang dia dari pabrik, nggak sengaja, John, ketemulah dia sama si Mail. Ternyata Mail sama HRD-nya ini memang udah tahu, John, kalau di ruang ganti itu ada sosok misterius yang memang selalu setiap tahunnya minta tumbal. Cuman tumbalnya itu harus perkenalan, John. Ngamuklah si Sukaryadi, tapi dia nggak berani menyamperin si Mail. Dia cuman biasanya merekam, John. Ada bukti lah si Sukaryadi ini sama si Mail sama si HRD ini, bahwasanya si Sukaryadi ini memang mau dikerjain, mau dijadikan tumbal, John. Aduh, ngeri. Habis itu pulanglah si Sukaryadi. Hari keempat dan hari kelima, John, dia mendatangi rumah HRD-nya satu persatu, sekaligus rumahnya si Mail. Minta pertanggungjawaban lah si Sukaryadi, kalau enggak videonya akan disebar, John. Matilah pabrik itu, matilah semua udang-udang itu kalau sampai videonya disebar sama si Sukaryadi. Semua para buruh pekerja di sana, kira-kira berani nggak? Nggak akan berani kerja, John. Pasti dia pulang dan minta resign semuanya, pure, semua resign massal. Hancurlah pabrik itu. Nasib pabrik itu sekarang ada di Sukaryadi, John. Cuman anehnya si Sukaryadi malam-malamnya kayak panas, bintang-bintang menggelegar di atas gentengnya dia, John. Cuman untungnya si Sukaryadi ini deket sama masjid. Di masjid itu banyak para kiai, para orang-orang pintar, para orang-orang ulama yang alim, yang ngerti tentang hal seperti itu. Diobatilah si Sukaryadi, diruqyah lah si Sukaryadi, John. Tarik nafas dulu, John. Nggak habis pikir lah aku sama si Sukaryadi ini. Kenapa nasibnya bisa semalang seperti itu? Kenapa kok nggak orang lain kok harus si Sukaryadi ini?
Ya kita berdoa lah John ya. Semoga si Sukaryadi ini sehat-sehat selalu, baik-baik selalu, dipertemukan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang tulus, dipertemukan dengan orang-orang yang memang tidak ada niatan untuk menjadikan dia tumbal. Kasihanlah. Ya kita juga berdoa bagi John semua, Johnny my friend semuanya, semoga disehatkan ya. Jangan lupa kalau memang semisal Johnny semuanya suka dengan cerita ini, di like, di subscribe, di komen, di share ya. Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya John. Jadi semisal nantinya upload lagi, kalian sudah bisa langsung melihat cerita apa lagi, cerita horor apa lagi yang bisa kalian saksikan. Oke, see you next video. Jangan lupa subscribe.